Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back. Kali ini saya akan mencoba berdiskusi kepada teman-teman semua mengenai apa itu PJJ. PJJ singkatan dari pembelajaran jarak jauh. PJJ ini sekarang sedang dirasakan oleh semua orang. Kenapa sekarang lagi in yang namanya PJJ? Ini semua berawal karena kita sedang menghadapi yang namanya pandemik COVID-19. Yang kondisi ini memaksa kita untuk tidak bertemu secara fisik. Sehingga salah satu solusinya adalah dengan pembelajaran secara online, jarak jauh. Teman-teman tahu tidak sih bahwa ada kekurangan dan juga ada kelebihan yang dimiliki oleh pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Apa sih kelebihan dari PJJ ini? Yang pertama adalah kita tidak perlu berpindah tempat. Tidak ada yang namanya kelas yang berkumpul secara bersama-sama. Cukup di rumah juga bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah tidak perlu pakai dress code. Selama ini kalau pergi sekolah, pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam ngantor juga ada. Seperti yang saya lakukan sekarang, PJJ di kelas, saya pakai daster. Kemudian yang berikutnya adalah belajar di PJJ itu lebih rileks ya. Karena apa? Karena kita bisa melakukan hal-hal lain di luar pembelajaran yang disambi dengan belajar. Contohnya, bisa sambil makan, sambil minum, sambil stretching, sambil melakukan kegiatan lainnya. Ada beberapa foto yang dikirimkan oleh anak murid saya bahwa mereka sedang melaksanakan PJJ itu sambil tiduran, sambil makan, bahkan diselingin sama sholat duha. Ya, itu kelebihannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan relax time, yang biasanya tidak bisa didapatkan kalau di kelas. Contoh, mendengarkan musik. Kalau di kelas nggak bisa itu yang namanya pakai headset karena menghormati guru yang sedang mengajar di depan kelas. Tapi dengan PJJ apapun bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah bisa mengikuti kegiatan ini dari mana saja. Ya, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, teras, balkon, bahkan di toilet pun juga bisa selama jaringan internet tersedia. Nah, dari sisi guru bahwa penggunaan PJJ ini memiliki banyak sekali kelebihan buat teman-teman, ya buat teman-teman guru ya. Yang pertama adalah bahwa pengarsipan tugas siswa itu lebih tersusun. Yang selama ini kita koreksi tugas siswa di kelas dengan banyak tumpukan kertas, sekarang cukup satu file saja. Kemudian juga pemberian materi yang lebih bervariatif. Karena apa? Kita bisa searching materi dari banyak sumber. Kemudian yang terakhir adalah penilaiannya itu bisa langsung. Ya, begitu siswa selesai mengerjakan tugas, penilaian bisa langsung kita kasih feedback ke siswa kembali. Di sisi lain, ada juga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam PJJ. Coba kita cek apa saja sih kelemahan yang saat ini saya rasakan di saat saya madu PJJ. Yang pertama adalah bahwa tidak semua siswa, bahkan orang tua bisa cepat beradaptasi loh dengan kondisi seperti saat ini. Karena masih banyak berpikir bahwa kondisi di rumah ini adalah kondisi liburan. Padahal kan sebenarnya tidak. Tetap kondisi belajar, hanya formatnya saja yang berbeda. Kemudian kesiapan fasilitas. Ada beberapa siswa yang memiliki kesiapan fasilitas yang baik, ada juga yang tidak. Contoh bahwa ada beberapa siswa yang masih harus susah untuk mencari kuota keluar, sedangkan di saat kondisi pandemik COVID-19 kita dilarang untuk keluar dari rumah. Nah, itu kelemahannya. Kemudian komitmen dari orang tua, sekolah, guru dan juga siswa untuk menjalankan PJJ ini dengan baik, ya. Nah, komitmen ini yang harus dimiliki oleh setiap kita. Sebagai orang tua, kita punya komitmen bahwa menyiapkan anak-anak untuk terus semangat belajar dalam kondisi PJJ seperti saat ini. Membangunkan pagi mereka, menyiapkan sarapan, kemudian menyemangati dan memfasilitasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah
Karena sifatnya jarak jauh, ada beberapa hal yang terlewatkan di sini. Saya sendiri merasakan bahwa karena biasanya cuap-cuap ngoceh di depan kelas, ini saya hanya menggunakan bentuk audio dan juga bentuk teks dalam berkomunikasi dengan siswa saya, sehingga feedbacknya agak lama. Ya, kemudian yang berikutnya yang miss di sini adalah body language. Ya, saya tidak bisa melihat secara detail bagaimana reaksi ekspresi dari murid saya ketika saya memberikan materi di kelas. Ya, yang biasanya di kelas fisik itu saya bisa melihat dengan detail, yang mengerti, tidak mengerti, yang lagi ngelamun, yang tidak fokus, itu bisa kelihatan. Sedangkan di kondisi saya yang menggunakan classroom itu sangat tidak bisa. Ya, kemudian adalah pendidikan behavior, ya, pendidikan karakter siswa yang sulit untuk dilaksanakan dalam PJJ. Biasanya siswa datang terlambat, kita pasti akan punya yang namanya punishment. Kemudian siswa tidak perhatikan guru dalam belajar, biasanya guru bisa menegur langsung. Tugas yang diberikan untuk dikumpulkan pada jam tertentu tidak dilaksanakan, itu bisa ditegur langsung kepada siswa. Sedangkan di kondisi PJJ itu sangat terbatas, ya. Kemudian yang menjadi kelemahan berikutnya adalah siswa pun tidak bisa melihat feedback yang diberikan oleh gurunya. Biasanya karena kondisi saya yang biasa suka ngoceh, ngomong begini, siswa akan tahu bahwa saya sedang menekankan materi lebih penting dibandingkan materi sebelumnya, atau bahwa saya sedang tidak suka dengan kondisi kelas. Mereka bisa tahu dengan reaksi atau ekspresi suara dan juga mimik muka. Nah, itu yang memang sangat kurang dalam PJJ. Berikutnya saya pengen coba memaparkan saran pribadi dari saya. Ini hanya masukan ya teman-teman ya, walaupun intinya bahwa kondisi ini yang ingin saya sarankan ini opsional ya. Memang kondisi yang semuanya tidak siap ya. Kondisi pandemi COVID-19 ini adalah kondisi yang tiba-tiba kita alami. Tidak hanya negara kita, tapi semua negara mengalami. Jadi masih bisa dimaklumi kondisi seperti ini. Yang pertama yaitu dari segi pemerintah. Saran saya bahwa seharusnya pemerintah lebih memfasilitasi jaringan internet yang cukup luas agar pendidikan jarak jauh ini bisa terlaksana ya. Untuk guru, siswa dan orang tua akan lebih nyaman apabila mereka bisa merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga pemerintah menyiapkan protokol pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia ya, secara umum, maksudnya seperti itu. Kemudian mindset orang tua, siswa, dan guru itu harus diseragamkan, disamakan. Bahwasanya kondisi ini kondisi di mana kita harus merubah kebiasaan dari belajar di kelas dengan belajar di rumah. Jadi kondisinya tetap belajar loh. Kalian tetap belajar sampai dengan akhir semester, sehingga guru-guru pun juga tetap memberikan penilaian sampai dengan akhir semester. Bukan berarti kita di rumah kita liburan ya, tetap ada tanggung jawab yang dijalankan di sana. Berikutnya adalah bahwa ini buat teman-teman ya, buat teman-teman saya seprofesi sebagai guru, bahwasanya kondisi ini benar-benar membuat kita keluar dari zona nyaman. Yang selama ini kita nyaman hanya dengan belajar di kelas, bertemu fisik. Sekarang kita harus mencoba belajar lagi, mencoba untuk lebih kreatif lagi, meramu materi-materi pelajaran yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan siswa. Jadi lakukan yang terbaik ya. Itu keuntungan yang saya rasakan selama saya menjalankan PJJ ini. Akhirnya ada pertanyaan di benak saya. Yang pertama adalah, apakah setelah kondisi ini semua kembali normal, sistem ini masih akan dijalankan? Yang kedua, apakah justru sistem ini akan dimix dengan sistem konvensional yang sudah ada? Dan yang ketiga adalah, apakah justru ini akan menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan
yang artinya sistem ini akan lebih dominan dibandingkan sistem sebelumnya. Ya, kita lihat nanti ya, setelah pandemik ini selesai. Tentunya kita semua berharap dan berdoa bahwa semua masalah ini akan cepat berakhir, cepat selesai dan kembali normal seperti biasa. Karena jujur bahwa saya merindukan untuk berkumpul, berinteraksi, bercanda, belajar bersama siswa-siswa saya di sekolah. Semoga Allah meridhai apa yang kita laksanakan saat ini, dan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.